Halo rekan-rekan trader, jumpa lagi dengan saya Doni di channel tercinta ini. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu skill penting dalam trading. Ini perlu bahkan harus kita kuasai, yaitu tentang pengaturan resiko dan money management. Jadi teman-teman, trading tidak hanya tentang technical saja, tentang pola, candlestick, chart pattern, tidak. Kalau kalian tanya trader profesional dimanapun, mereka pasti menjawab pengetahuan tentang resiko dan money management itu penting. Oke, kesalahan pemula kebanyakan tidak mempunyai trading plan ketika trading. Ayo, apakah Anda sudah punya perencanaan ketika trading saat ini? Minggu ini Anda mau trading di mana? Lotnya berapa? Resikonya bagaimana? Lalu pola apa yang akan Anda gunakan? Itu harus direncanakan. Lalu apa setupnya? Nanti kita bahas satu persatu. 2. Tidak tahu stop loss harus di mana. Nah, ini biasanya yang membuat orang-orang posisinya kecantol. Artinya posisi floating minus ditahan sampai lemes, lalu terlalu serakah, terlalu takut, tidak menghitung resiko. Yang pertama, tidak mempunyai trading plan ketika trading. Ini kebanyakan yang terjadi kepada trader pemula. Melihat di internet, diaplikasikan ke akunnya, kalau profit seneng, kalau rugi sampai amblas akunnya. Sahabat trader, silahkan Anda browsing, cari literatur trading yang lengkap. Cuman aplikasikan yang sudah Anda riset sendiri, Anda backtest sendiri, itu penting. Ini saran ya teman-teman. Ketika awal Anda trading, punyailah setup. Apa maksudnya? Yaitu aturan ketat sebelum open posisi. Jadi setup itu Anda fokus pada satu teknik saja, satu setup. Para pemula, satu setup, satu teknik saja. Kita sudah sharing di video kemarin, hanya dengan trend dan wedge saja kita sudah bisa profit. Ini wedge, kita sudah bisa profit dari ini. Pemula, mungkin Anda nanti akan tergoda dengan cara ini, cara itu yang rumit. Tapi pada akhirnya nanti Anda akan kembali pada analisa yang sederhana. Hanya dengan ini saja. Jadi fokus pada satu teknik saja. Jadi setup itu maksudnya apa yang sedang Anda lihat di chart saat ini. Lalu pola apa yang akan Anda pakai. Itu setup. Kalau nggak ada ini, ya Anda tidak akan trading atau open posisi. Atau cari pair yang lain. Mungkin Anda bisa cari di GBP, AUD. Anda hanya cari pola itu. Cari pola itu saja. Ini kelihatan tren sedang turun. Sekarang saya contohkan satu setup saja ya. Di video kemarin kita sudah contohkan bahwa kita akan trading ketika sesuai trading plan saja. Dan kita hanya fokus hanya pada satu setup dan satu teknik saja. Jangan pindah-pindah. Kalau tidak ada di mata uang itu atau di pair itu, cari yang lain. Inilah kebanyakan yang membuat trader pemula itu gagal, yaitu tidak konsisten pada satu teknik saja. Ingatlah tips ini ketika mungkin nanti Anda tergoda dengan teknik-teknik rumit yang lain. Ingat teman-teman, bagi Anda pemula, punyai satu setup saja. Tidak tahu stop loss harus di mana. Ini pemula banget ini. Ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Yang pertama ini, Anda harus punya satu setup. Yang kedua, tidak tahu stop loss harus ada di mana. Dalam trading plan itu teman-teman, Anda harus punya satu setup. Pola seperti apa? Saya ketik. 1. Setup pola seperti apa? Kalau orang yang sudah profesional, keadaan seperti apa? Apakah itu tren turun atau tren naik? Tren turun, tren naik, atau keadaan ekonomi bagaimana? Biasanya itu. 1. Setup pola seperti apa? Dan Anda harus konsisten dengan hal ini. Anda harus pahami setup Anda. Contoh, kalau Anda trade dengan pola ini, Anda akan tahu di mana stop loss Anda. Ini saya contohkan, saya gambarin ya. Anda harus tahu tren besarnya. Dan yang kedua, ini tren turun. Yang kedua, kita harus tahu pola ini. Ini pola rising flag atau falling flag, wedge. Nah, kalau kita melihat pola yang kayak gini,
kita baru entry. Nah, lalu SL-nya di mana, Pak? Stop loss-nya di mana? Di sekitar sini. Swing high yang ini. Disinilah SL kita. Jika harganya contoh ketika dia break trendline, Anda bisa nonton di video pola ini di link di deskripsi di bawah. Contoh tentang pola-pola ini. Kalau polanya ke atas, berarti setupnya sudah tidak valid. Dan kalau sudah tidak valid, alangkah lebih baik kita tutup posisi itu dengan kerugian. Ya, dengan kerugian. Kenapa? Karena kalau ini kita tahan, ini bisa menggerus equity kita nanti. Lebih baik kalau setup ini gagal, kita cari setup yang lain. Kita move on. Next, Anda terlalu serakah. Itulah pentingnya tentukan target loss Anda. Saya tidak hanya membicarakan tentang stop loss loh ini ya. Maksudnya apa? Contoh ini, tentukan maksimal stop loss Anda. Berapa persen dalam satu minggu, maksudnya dalam satu minggu maksimal loss Anda itu berapa persen, tentukan. Jadi misal modal Anda $1.000 dan target loss Anda $100, maka Anda akan berhenti kalau sudah rugi $100. Anda stop trading untuk evaluasi dan kembali di minggu selanjutnya. Ini penting teman-teman. Kalau kita tidak punya batasan berapa resiko kerugian dalam satu seminggu maksimal, kita biasanya akan kebablasan. Akun kita akan habis oleh gerakan market. Nah, selanjutnya ini penting banget, tidak menghitung resiko. Ini juga penyakit trader pemula. Teman-teman perlu dipahami juga bahwa di dalam trading tidak selalu atau semua posisi kita akan profit, selalu profit. Tolong pahami ini, bahwa di dalam trading tidak semua posisi kita akan profit. Kalau setup kita sudah tidak valid, loss ya loss saja. Kalau profit ya profit. Nah, kalau Anda tidak punya batasan resiko dalam posisi tertentu, atau ketika Anda mungkin salah menghitung resiko, akibatnya bisa fatal. Ingat, Anda mau jadi trader profesional, bukan 1-2 hari saja. Nah, kalau salah hitung resiko itu bagaimana? Ingat, semua posisi kita tidak selalu profit. Kalau resiko terlalu besar, kalau profit sih gak apa-apa. Tapi kalau pas loss, itu lossnya berapa? Bayangkan. Jadi teman-teman, tolong rencanakan berapa maksimal resiko kita tiap entry atau tiap kita akan open posisi. Tiap masuk ke market itu berapa persen? Tanyakan lagi, kalau posisi itu loss, apakah Anda mampu menerima? Kalau tidak, ya kecilin lagi resikonya. Ya begitulah dunia trading. Jadi tidak ada yang namanya jor-joran resiko. Kenapa? Karena tidak ada yang 100% profit. Nah, begitulah teman-teman. Dan satu lagi ini, terlalu takut. Takut untuk entry, takut untuk open posisi. Biasanya ketakutan ini muncul setelah Anda loss besar. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Anda harus menerima resiko. Anda harus siap menerima konsekuensi karena mungkin resiko yang Anda ambil terlalu besar. Walaupun sebenarnya ini kesempatan kita untuk introspeksi. Kita bisa belajar dari situ. Berikutnya, tidak yakin. Ini tidak yakin benar atau tidak. Nah, disinilah fungsi backtest. Backtest dari setup Anda, pola pattern Anda, pattern yang akan Anda tradingin. Anda backtest, win dan lossnya di history akan Anda ketahui. Nah, kalau Anda punya data bahwa pola yang Anda pakai itu banyak winnya, maka Anda akan yakin di situ. Nah, ini berkesinambungan teman-teman. Anda harus atur resiko dan Anda harus backtest. Itu akan mengurangi rasa takut Anda untuk open posisi. Oke, terima kasih teman-teman. Ini memang bukan materi teknikal, bukan materi charting teknikal, tapi ini penting
untuk dipelajari dan dipahami bagi para trader pemula untuk belajar. Mungkin nanti di masa depan setelah Anda punya pengalaman trading 2-3 tahun ke depan, mungkin Anda akan kembali ke video ini dan Anda berpikir bahwa oh ternyata Pak Doni benar ya. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Ini bukan tentang technical, tapi pengetahuan tentang resiko dan manajemen, money management maksudnya, itu juga sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh para trader pemula. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan tentu saja subscribe channel BTC Dana. Sampai jumpa di video selanjutnya.